Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Tunggu sebentar ya. Pak Presiden sudah ada? Presiden MEM sudah ada? Sultan? Bella? Sudah ada, Kak. Dimulai. Baik. Yang terhormat Bapak Aswin Anas, SHMH, selaku Ketua Panitia P2KMB tingkat Fakultas Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang terhormat Kakanda Sultan, selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dan yang terhormat seluruh adik-adik mahasiswa baru Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan hidayahnya lah kita masih bisa bertemu meskipun secara virtual dalam kegiatan sosialisasi P2KMB tingkat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Pertama-tama, perkenalkan saya Bella Harpisa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin selaku Master of Ceremony yang akan memandu kegiatan sosialisasi P2KMB pada hari ini.
Acara pertama, yakni pengarahan dari Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada Kakanda Muhammad Sultan dipersilahkan. Cek. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Sudah terdengar dengan jelas, Kak? Iya, Silakan. dengar Kak. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Aswin Anas, SHMH, selaku Ketua Panitia PKKMB tingkat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang saya hormati seluruh jajaran kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Unhas. Yang saya hormati Bella Haprisa selaku MC pada kegiatan sosialisasi PKKMB pada siang hari ini. Baik, mungkin pertama marilah kita panjatkan puja dan puji atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena ya berkat-Nya lah sehingga kita masih dapat berkumpul di Zoom meeting ini. Peserta sosialisasi diharapkan untuk mematikan mic-nya. Ya, mungkin tidak banyak. Mohon izin Kak Sultan, mic Kak ter-unmute, termute maksudnya. Oh ya, saya mengucapkan pertama selamat datang untuk calon mahasiswa baru Fakultas Hukum Unhas. Jadi mungkin rangkaian sosialisasi kita pada siang hari ini hanya akan saya berikan beberapa pengarahan mungkin terkait dengan bagaimana sebenarnya teknis atau mekanisme terkait dengan kehadiran teman-teman nantinya, siapa yang bakalan, kan ini nantinya teknisnya Pak Aswin 250 orang ya Pak. Jadi dari BEM Hukum Unhas sudah mengatur itu Pak. Jadi nanti untuk di hari pertama mungkin 250 orang pertama yang hadir. Jadi untuk program studi ilmu hukum itu kan dilihat NIM-nya yang terakhir itu Pak. Jadi 3 angka terakhir di NIM, silahkan teman-teman lihat sampai dengan angka 200. Jadi misalnya, jadi itu yang hadir nanti mulai dari B01122, kemudian 1001. Jadi yang hadir nanti di hari pertama itu mulai dari B0111, B011221 sampai dengan 200. Jadi sampai dengan B0111221200. Jadi 200 untuk program studi ilmu hukum ya. Itu 200 untuk program studi ilmu hukum. Kemudian untuk hukum administrasi negara itu sampai dengan angka NIM-nya di 50. Jadi dua angka terakhir untuk program studi hukum administrasi negara itu sampai dengan angka 50. Mungkin itu teknis yang pertama yang ingin saya sampaikan Pak. Terkait dengan lebih jelasnya mungkin nanti akan dipaparkan oleh Pak Aswin Anas terkait dengan teknisnya, tapi ini yang sempat kami diskusikan kemarin terkait dengan kehadiran peserta PKKMB di hari pertama. Jadi di hari pertama itu sampai dengan angka 200 NIM terakhirnya untuk program studi ilmu hukum, dan
untuk hukum administrasi itu sampai dengan angka 50. Di hari kedua mulai dari 201, nah sampai dengan NIM tertinggi untuk ilmu hukum. Kemudian hukum administrasi negara mulai dari angka 51 sampai dengan NIM tertinggi nantinya. Kalau kita lihat hukum administrasi negara kayaknya ada 74 orang ya Pak Aswin. Ya mungkin tidak banyak yang sempat saya sampaikan terkait dengan ini karena mungkin Pak Aswin Anas sebentar akan menyampaikan lebih jelas lagi terkait dengan bagaimana sebenarnya nanti mekanisme teman-teman calon mahasiswa baru yang mengikuti PKKMB di Fakultas Hukum Unhas. Mungkin saja Pak, singkat saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penyampaian dan arahan dari Kakanda Muhammad Sultan selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Selanjutnya melangkah ke agenda inti kita, yakni sosialisasi dan penyampaian petunjuk teknis PKKMB 2022 oleh Ketua Panitia PKKMB tingkat Fakultas Hukum, yakni Bapak Aswin Anas. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak yang terhormat Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Saudara Muhammad Sultan, yang saya hormati seluruh jajaran pengurus BEM yang hadir pada sosialisasi pagi siang hari ini. Tentu yang kami cintai dan kami banggakan rekan-rekan mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang teman-teman semua. Kurang lebih 1 minggu ini ya, kita sudah banyak berinteraksi di grup WhatsApp. Alhamdulillah saya bisa lihat muka-mukanya semua, karena memang situasi pandemi yang tidak memungkinkan kita untuk berinteraksi langsung. Tetapi mudah-mudahan melalui sosialisasi ini bisa memberikan gambaran bagi teman-teman terkait dengan apa yang akan kita lakukan selama minggu depan, ya. Jadi perkenalkan, saya Andi Muhammad Aswin Anas, dosen di Fakultas Hukum Unhas, yang akan kebetulan ditunjuk sebagai ketua panitia pelaksana pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru tahun 2022 ini untuk tingkat fakultas. Kemudian di tingkat universitas, kami juga diamanahkan oleh Wakil Rektor 1 sebagai sekretaris panitia di tingkat universitas. Jadi mudah-mudahan sosialisasi yang kami berikan pada siang hari ini bisa mencerahkan teman-teman. Terutama memang keresahannya adalah saya juga lumayan keteteran kalau teman-teman banyak nanya di grup WhatsApp gitu. Ya, tapi saya yakin dan paham bahwa pertanyaan itu datang karena ketidaktahuan, tetapi minimal melalui media ini kita bisa samakan persepsi, kita bisa samakan pengetahuan, sehingga teman-teman juga tidak bingung ketika nanti kita akan melaksanakan kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru untuk tahun 2022 ini. Sebagai gambaran awal bahwa saat ini kenapa kami belum terlalu masif untuk memberikan hal-hal yang sifatnya teknis, karena sampai hari ini kami di Universitas Hasanuddin masih menunggu teman-teman kalian yang mengikuti penerimaan tahap kedua untuk jalur mandiri dan juga kelas internasional, dan batas pembayarannya itu sampai tanggal 15 Agustus 2022, sehingga kami pun di fakultas belum menerima secara keseluruhan nama-nama dan jumlah pasti berapa mahasiswa baru untuk tahun ini, ya. Jadi itu salah satu hal yang menjadi informasi awal bahwa kenapa informasinya mungkin tidak bisa langsung cepat semua. Misalnya seperti tadi yang Pak Presiden BEM sampaikan bahwa kenapa kami belum dapat nama-nama yang akan datang hadir luring di fakultas. Karena kami juga memang masih menunggu data yang valid, ya, siapa mahasiswa baru yang betul-betul melakukan registrasi orang. Kemudian di tahun ini
insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan PKKMB namanya ya, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Dan di sini juga saya patut apresiasi beberapa mahasiswa sudah mulai menggunakan virtual background yang ada di laman kemahasiswaan Unhas ya. Artinya alhamdulillah kalau saya bisa ukur informasi kami dari panitia pusat di universitas, beberapa juga sudah sampai ke teman-teman yang memang mengikuti informasinya ya. Jadi kanal informasi resmi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, teman-teman bisa akses di kemahasiswaan.unhas.ac.id dan juga melalui akun Instagram kemahasiswaan Unhas maupun di website Universitas Hasanuddin maupun ke Instagram ya Fakultas Hukum Unhas. Waktu kami buat grup WhatsApp-nya, semua link untuk teman-teman dapatkan akun Instagram itu sudah kami sebar. Kalau memang ada yang baru bergabung, nanti mungkin bisa disampaikan ke teman-temannya. Jadi saya akan sharing beberapa hal tentang yang harus kita lakukan, yang harus kita persiapkan mengenai timeline, kewajiban teman-teman, termasuk mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di WhatsApp group ya, untuk kita generalisasi hari ini. Tetapi mudah-mudahan setelah saya sampaikan materinya, teman-teman juga memahami hal-hal apa yang harus disiapkan. Namun ketika misalnya masih ada hal yang kurang jelas, disinilah ruangnya untuk teman-teman bisa bertanya secara langsung ya, tidak perlu takut untuk bertanya. Justru kami buka ruang ini, sosialisasi ini untuk teman-teman bisa menanyakan semua hal yang perlu teman-teman tanyakan ya. Jadi kami akan paparkan dulu materinya, setelah itu baru kita akan mulai sesi tanya jawab sekiranya jika ada hal yang kurang dimengerti. Kemudian karena tadi beberapa ada hal yang menanyakan terkait dengan presensi ya. Jadi mungkin ada kendala teknis dengan link presensinya, nanti akan kami cek. Tetapi kalau memang belum bisa diisi, minimal teman-teman mengcapture saja dulu dokumentasi teman-teman mengikuti sosialisasi ini. Nanti setelah acara kami kirimkan link perbaikannya untuk teman-teman isi bagi yang tidak bisa mengisi link presensi ya. Jadi tidak perlu khawatir, nanti kami akan selesaikan mungkin kendala teknisnya setelah sosialisasi ini. Yang penting minimal teman-teman saat ini mendokumentasikan, bisa men-screen capture kalau yang pakai laptop atau ya pakai handphone, aktivitasnya saat ini sebagai bukti bahwa teman-teman hadir ya. Apakah PowerPoint presentasi dari kami sudah bisa teman-teman lihat di layar? Pak Pres, bisa dilihat? Bisa Pak, bisa Pak. Baik. Jadi kita akan melaksanakan sosialisasi ya, PKKMB. PKKMB itu singkatan dari pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Ini sedikit tentang biodata saya. Saya dosen di Departemen Hukum Acara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Teman-teman nanti juga akan mendapatkan pengenalan terkait dengan apa saja departemen-departemen yang ada di Fakultas Hukum Unhas pada hari ketiga pelaksanaan PKKMB. Ya. Untuk tata tertib, saya rasa tadi juga sudah kami sampaikan di grup WhatsApp ya. Mohon yang belum tolong disesuaikan, utamanya dengan penulisan NIM dan juga nama. Kemudian pastikan koneksi internetnya stabil, berada pada ruangan yang memadai, tidak bising, posisi duduk tidak tidur atau rebahan ya, dan juga tidak dalam kendaraan. Apabila misalnya dalam sosialisasi ini Anda harus ke kamar kecil, silahkan disampaikan saja di chat Zoom. Kemudian pertama, saya kira untuk teman-teman yang mengikuti dengan resmi informasi di akun kemahasiswaan Unhas, timeline PKKMB itu akan kita mulai pada 16 Agustus 2022 pada tingkat universitas. Kemarin di hari Jumat, teman-teman kalian yang menjadi perwakilan juga sudah hadir untuk mengikuti gladi resik ya. Dan insya Allah kita akan jeda 1 hari karena tanggal 17 Agustus itu tidak ada kegiatan penerimaan mahasiswa baru. Jadi kalau ada teman-teman yang mendapat informasi harus datang ke kampus tanggal 17, mengikuti pengumpulan dan lain-lain sebagainya, kami pastikan itu adalah kegiatan yang ilegal ya, dan tidak mendapatkan izin baik dari tingkat universitas maupun tingkat fakultas.
Untuk selanjutnya kita akan laksanakan tingkat fakultas itu pada tanggal 18 dan 19 dan ada kegiatan Unhas Day di tanggal 20 Agustus 2022. Ini timelinenya ya. Jadi Selasa kita dilaksanakan di universitas, Kamis dan Jumat kita di tingkat Fakultas Departemen Prodi. Tanggal 20 untuk mahasiswa Fakultas Hukum ya, teman-teman akan mengikuti kegiatan Unhas Day di gelanggang olahraga JK atau Yusuf Kala Arenatorium di Universitas Hasanuddin. Teman-teman Fakultas Hukum berdasarkan pedoman itu mendapatkan sesi pertama ya. Sesi pertama Unhas Day itu di tanggal 20 dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang. Di sini di Unhas Day semua mahasiswa yang berada di Kota Makassar wajib mengikuti. Ya, semua mahasiswa yang berada di Kota Makassar, Maros dan Goa wajib mengikuti. Daerah lain yang memang masih menjangkau Makassar di tanggal 20, silahkan datang sesuai jadwal sesinya Fakultas Hukum Unhas untuk kegiatan Unhas Day di tanggal 20 Agustus 2022 pada jam 8 sampai jam 11 siang. Setelah jam 11 siang, teman-teman nanti akan diarahkan untuk kembali ke fakultas karena khusus untuk Fakultas Hukum Unhas kita akan mengadakan gelar prestasi kemahasiswaan dan eksebisi kemahasiswaan yang akan dilaksanakan pada di lokasi Justice Park atau Taman Keadilan Fakultas Hukum Unhas. Ya, ini sebagai penyampaian awal. Jadi nanti setelah kegiatan Unhas Day, teman-teman Fakultas Hukum yang sesinya sudah selesai di jam 11, tidak pulang ke rumah dulu, tetapi kembali ke fakultas. Ya, teman-teman akan melaksanakan istilahnya Unhas Day tingkat fakultas, ya, yang akan diramu oleh teman-teman BEM. Detail teknisnya akan kami sampaikan paling lambat hari Jumat sebelum teman-teman pulang ke rumah, ya. Karena kan hari Jumat teman-teman masih ada kegiatan di fakultas, itu akan kami sampaikan bagaimana detail teknisnya untuk mengikuti eksebisi kemahasiswaan dan juga gelar prestasi kemahasiswaan di tingkat fakultas. Tetapi ini khusus mahasiswa Fakultas Hukum Unhas saja, ya, karena kami memberikan ruang kepada teman-teman BEM, UKM dan HMD supaya teman-teman lihat betapa berprestasinya kakak-kakak kalian selama berada di Universitas Hasanuddin, utamanya di Fakultas Hukum Unhas. Kemudian salah satu rangkaian dari penerimaan mahasiswa baru juga akan ada balance, ya, basic learning skill, character and creativity. Balance ini akan teman-teman ikuti setiap hari Sabtu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Ya, ini merupakan pelatihan pengembangan karakter dan soft skill dan merupakan rangkaian dari penerimaan mahasiswa baru yang akan berlangsung selama 6 minggu setiap hari Sabtu. Di tanggal 27 Agustus kita mulai balance sampai kalau saya tidak salah di tanggal 2 Oktober 2022. Ya, kalau Anda tidak ikut balance, ya, atau tidak lulus balance, maka Anda dianggap tidak mengikuti seluruh rangkaian penerimaan mahasiswa baru, yang berimplikasi Anda tidak akan menerima surat keterangan ujian skripsi nantinya ketika Anda akan skripsi kalau belum melulusi atau tidak pernah mengikuti kegiatan balance. Ya, jadi mulai dari poin 1, 2, B dan C itu semua adalah kegiatan yang wajib teman-teman ikuti. Pedoman terkait dengan balance itu juga sudah ada di pedoman pelaksanaan PKKMB yang teman-teman dapat unduh atau download di kemahasiswaan Unhas. Kemudian untuk tanggal 16 ya, di tanggal 16 teman-teman akan mengikuti kegiatan upacara pengenalan kehidupan kampus atau PKKMB tingkat universitas yang dilaksanakan secara hybrid ya. Jadi ada 40 orang teman-teman kalian yang sudah kami pilih untuk mewakili Fakultas Hukum dan hadir pada upacara penerimaan di Baruga AP Petarani. Kemarin teman-teman kalian yang 40 orang itu sudah datang ke Baruga untuk mengikuti gladi resik ya. Kemudian teman-teman akan dikukuhkan sebagai mahasiswa baru.
nanti sebentar kita akan lihat bagaimana mekanisme teknisnya. Yang jelas di tingkat universitas, teman-teman yang boleh datang ke kampus hanya 40 yang terpilih. Ya, selebihnya mengikuti lewat aplikasi Zoom Meeting yang ID Zoom-nya akan kami umumkan hari Senin. Ya, setelah data seluruh penerimaan mahasiswa baru kami terima supaya informasinya tidak berulang. Ya, kemudian teman-teman wajib mengikuti dengan menggunakan pakaian kemeja putih, celana hitam, ya, dasi hitam, dan juga menggunakan jas alma mater. Apakah jas alma maternya dipakai terlebih dahulu atau tidak? Nanti kita akan lihat pada pertemuan teknisnya sebentar, ya. Kemudian di tanggal 18 teman-teman akan mengikuti PKKMB tingkat fakultas yang dilaksanakan secara hybrid sesuai dengan informasi awal yang kami berikan bahwa nanti akan kami bagi 2 gelombang, ya. Gelombang pertama dan gelombang kedua. Gelombang pertama akan hadir di tanggal 18 dan gelombang kedua akan hadir di tanggal 19. Konten atau materi yang akan teman-teman dapatkan adalah pada tingkat fakultas, teman-teman akan mendapatkan pengenalan terkait dengan Tridharma perguruan tinggi, kemudian kalender akademik dan pengenalan program studi, serta tata cara pengisian KRS, dan juga penggunaan beberapa sistem yang kita gunakan di Unhas, termasuk di dalamnya ada Sikola, sistem kelola pembelajaran, dan juga khusus untuk Fakultas Hukum kita punya LIS namanya, Law Information System, ya, yang akan teman-teman dapatkan informasinya di hari pertama. Kemudian di hari pertama di tanggal 18 ini teman-teman akan mendapatkan materi terkait dengan pengenalan sarana dan prasarana dari Fakultas Hukum Unhas, apa saja fasilitas yang ada di Fakultas Hukum kita. Kemudian terkait dengan ketertiban kampus, termasuk kode etik mahasiswa, ya, dan juga materi terkait dengan penjaminan mutu. Dan pada sesi yang terakhir, teman-teman akan mendapatkan materi dari alumni berupa motivasi dan prospek kerja alumni. Sampai hari ini kami dari panitia sementara menghubungi beberapa alumni kita yang menjadi petinggi, ya, ada Wakil Ketua Mahkamah Agung, ada Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, ada Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Sarul Yassin Limpo yang merupakan juga mantan gubernur kita, dan juga Sekretaris Jenderal APKASI, ya, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seprovinsi di Indonesia, ya, Bapak Dr. Adnan Purihta. Jadi kemungkinan salah satu dari 4 itu yang insya Allah berkenan hadir, yang sementara kami mintakan jadwalnya. Itu di hari pertama. Kemudian di hari kedua, teman-teman akan mendapatkan pengenalan terkait dengan departemen, ya, karena di Fakultas Hukum prodinya itu berada langsung di fakultas, gitu. Jadi kita tidak membagi departemen berdasarkan prodi. Jadi di hari kedua kita akan ada pengenalan departemen, 8 departemen di Fakultas Hukum Unhas, kemudian pengenalan terkait dengan bidang kemahasiswaan, dan juga lembaga tinggi mahasiswa. Nanti teman-teman akan bertemu dengan Presiden BEM secara resmi, kemudian dengan Ketua DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan juga Ketua Mahkamah Keluarga Mahasiswa atau MKM. Kemudian setelah Jumat, teman-teman akan mendapatkan materi pengenalan terkait dengan UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa, HMD, Himpunan Mahasiswa Departemen, dan HMPS, Himpunan Mahasiswa Program Studi. Ya. Dan semua kegiatan dari tanggal 16, 17, dan 18 akan berakhir pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Ya, jadi yang saat ini masih berada di wilayah Indonesia Barat ataupun Timur, ya, menyesuaikan dengan waktu Indonesia Tengah. Kemudian semua informasi penting terkait dengan PKKMB, teman-teman bisa akses pada kemahasiswaan.unhas.ac.id. Di halaman kemahasiswaan itu akan ada satu submenu di bawah terkait dengan PKKMB 2022. Semua informasi akan terupdate di sana, ya, sebagai kanal informasi resmi dari universitas. Selama mengikuti PKKMB, teman-teman memiliki hak, ya, yang tentunya bisa Anda peroleh, memperoleh pelayanan dan bimbingan,
mendapatkan kegiatan pembinaan dan pendampingan, memperoleh materi secara utuh, bertanya dan mengeluarkan pendapat, dan Anda juga berhak untuk menolak kegiatan dari luar jadwal yang telah ditetapkan panitia pelaksana. Ya, seperti tadi yang kami sampaikan, kalau ada yang mengajak ke kampus tanggal 17 atau kegiatan apapun itu berhak Anda tolak. Ya, dan juga nanti akan ada sertifikat keikutsertaan yang Anda peroleh. Ya, yang ketika Anda yang saya sampaikan tadi telah mengikuti kegiatan balance, ya, basic learning skill, character, and creativity. Kemudian selain dari hak itu, teman-teman punya kewajiban. Ya, kewajiban pertama adalah melengkapi prosedur administrasi. Saya kira semua teman-teman yang ada di sini sudah melakukan pendaftaran ulang, ya, membayar UKT dan lain-lain, mengikuti seluruh rangkaian acara tanpa absen pada satu kali pun, berpakaian rapi sesuai dengan ketentuan, ya. Jadi untuk laki-laki, baik yang hadir secara luring maupun daring, wajib memakai celana hitam, baju kemeja lengan panjang berwarna putih, dasi hitam, dan rambut dicukur rapi, ya. Pendek dan rapi. Nanti kami berikan indikatornya pendek dan rapi itu apa. Kemudian mahasiswa putri menggunakan rok hitam, ya. Rok ini bagi yang kalau berhijab saya yakin pasti roknya sudah sampai bawah, ya, sampai lutut. Tetapi rok ini minimal di bawah lutut, ya. Jadi tidak boleh menggunakan rok di atas lutut. Minimal di bawah lutut, dan kami rekomendasikan adalah minimal rok yang berada di bawah lututnya, teman-teman, ya. Kemudian menggunakan kemeja lengan panjang warna putih, dasi warna hitam, dan rambut diikat rapi. Jadi tidak ada rambut yang terurai, ya. Semuanya diikat rapi. Khusus yang berhijab menggunakan hijab berwarna hitam. Banyak saya temukan pertanyaan di grup WhatsApp, Pak, sepatunya bagaimana? Sepatu berwarna hitam, ya. Kami menghimbau teman-teman menggunakan sepatu hitam polos, ya. Hitam polos bisa berupa sneakers atau mungkin pantofel, lebih baik. Kalaupun tidak punya, kami menyarankan hitamnya adalah warna dominan dengan blis warna lain yang tidak terlalu dominan, ya. Jadi kalau boleh kami menyarankan hitamnya hitam polos, tetapi kalau memang tidak punya, kami sarankan untuk sepatunya adalah sepatu dasar warna hitam dengan blis warna lainnya tidak terlalu dominan, ya. Kemudian peserta yang mengikuti secara luring wajib hadir di APP Tarani 30 menit sebelum kegiatan dimulai. Yang hadir daring hadir 15 menit dan memastikan mikrofon dalam kondisi mute ketika sedang tidak berbicara. Nanti kita akan lihat detail teknisnya, ya. Nah, ini pedoman teknis khusus bagi 40 orang yang hadir secara luring pada tingkat universitas tanggal 16 Agustus, ya. Diperhatikan baik-baik. 40 orang perwakilan mahasiswa kami minta sudah ada di Baruga pukul 6.30, ya. Dan wajib membawa jas alma mater dan memakai sepatu hitam. Peserta yang hadir secara luring wajib menggunakan masker, yaitu masker medis, ya, yang berwarna biru atau hijau. Minimal teman-teman membawa 4 masker, karena peraturan dari Satgas per 3 jam kita harus ganti maskernya, ya. Ini demi penegakan protokol kesehatan, dan juga membawa 1 hand sanitizer, ya. Peserta yang hadir secara luring dilarang membawa kendaraan sendiri, ya. Jadi semua peserta, 40 orang peserta yang kemarin mengikuti gladi dilarang membawa kendaraan sendiri. Kemarin pada saat gladi kami masih perbolehkan, tetapi pada saat PKKMB tanggal 16 dilarang membawa kendaraan sendiri. Kemudian peserta yang hadir secara luring wajib membawa perlengkapan sholat, ya. Jadi untuk laki-laki mungkin bisa membawa sejadah, ya, sejadah khusus kepala saja bisa, atau sejadah satu badan juga bisa. Dan untuk rekan-rekan muslimah yang perempuan wajib membawa mukenah dan sejadahnya, ya, untuk perlengkapan sholat. Ini bagi yang muslim. Kemudian peserta yang hadir secara luring hari tanggal 16 Agustus kami himbau untuk membawa sarapan atau sarapan sebelum kegiatan berlangsung.
Dan kalau teman-teman memiliki riwayat penyakit kambuhan, misalnya seperti asma, penyakit MAH, dan lain-lain, mohon untuk membawa obat-obatan yang memang rutin harus teman-teman konsumsi. Dan juga wajib membawa tumbler atau botol air minum sendiri, karena kita kegiatan berlangsung seharian penuh dari pagi sampai sore, sehingga teman-teman juga perlu untuk membawa minum sendiri, ya. Kemudian untuk yang hadir secara daring, berarti di luar dari 40 orang perwakilan yang telah kami tunjuk, ya. Semua mahasiswa wajib sudah masuk ke akun Zoom pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah, ya. Mengenakan busana sesuai kewajiban dan menyiapkan jas alma mater. Jadi jas alma maternya tidak dipakai dulu, ya. Jas alma maternya disiapkan di samping teman-teman, di depan atau di mana, di area yang bisa dijangkau. Begitu pengukuhan pada saat penerimaan tingkat universitas, kita akan gunakan secara bersama-sama jas alma mater itu, ya. Jadi jas alma maternya disiapkan, tidak dipakai terlebih dahulu. Video harus aktif atau on cam, dan format namanya menggunakan kode fakultas untuk tingkat universitas, ya. Jadi untuk kode fakultas adalah FH underscore nama. Jadi kalau misalnya nama kalian Andi Muhammad, berarti namanya adalah FH Andi Muhammad, ya. Kami himbau peserta mengikuti PKKMB dengan menggunakan PC, komputer, laptop, atau handphone yang kompatibel dengan menggunakan virtual background, ya. Karena teman-teman wajib on cam dan menggunakan virtual background. Bagaimana dengan teman-teman yang memiliki keterbatasan perangkat? Kami sarankan untuk mencari terlebih dahulu. Kalau memang tidak dapat, maka silahkan dilaporkan untuk kami berikan pengecualian. Ya, mekanisme pelaporannya nanti akan kami atur melalui WhatsApp group. Ya, tetapi sampai hari ini kami himbau dulu untuk mencari perangkat yang kompatibel untuk menggunakan laptop, handphone, ataupun PC yang bisa menggunakan virtual background. Kemudian kami mohon peserta memiliki koneksi jaringan dan kuota internet yang stabil selama PKKMB berlangsung, dan teman-teman berada pada sebuah ruangan yang memadai, tidak bising, dalam posisi duduk, ya, tidak boleh tidur ataupun rebahan, dan tidak sedang dalam kendaraan ataupun perjalanan, ya, serta tidak melakukan aktivitas lain selain perkuliahan atau PKKMB, termasuk di dalamnya makan dan minum, main video game, chatting, telepon, dan lain-lain sebagainya, ya. Kemudian untuk yang hadir pada tingkat fakultas, ya, nanti nama-nama ini karena tadi Pak Presiden BEM sudah memberikan kurang lebih gambaran umumnya, detailnya juga akan kami umumkan hari Senin, ya, atau hari Selasa paling lambat ketika daftar nama dari universitas telah kami terima, ya. Karena kami menyiapkan kuota 250 orang. Asumsi kami teman-teman semua akan terbagi pada 2 gelombang, karena pengalaman kita tidak pernah menerima lebih dari 500 mahasiswa untuk Fakultas Hukum. Jadi dengan skema 250, teman-teman bisa mengikuti secara langsung. Perwakilan peserta yang diarahkan untuk hadir pada tingkat fakultas wajib hadir pukul 6.30 dan kita berkumpul di area lobi depan perpustakaan fakultas. Ya. Nanti kalau teman-teman sampai di Fakultas Hukum Unhas, lobi utama kita, di sampingnya itu ada perpustakaan. Nah, di situ adalah titik kumpul kita sebelum masuk ke Baruga. Karena kami akan memberikan pengarahan terlebih dahulu, kita akan sarapan bersama-sama juga, karena di dalam Baruga, Fakultas Hukum Unhas tidak diperkenankan untuk makan dan minum. Ya. Kemudian yang hadir secara luring, wajib untuk menggunakan masker medis, ya, berwarna biru atau hijau, dan minimal membawa 4 masker sama seperti yang di tingkat universitas, dan teman-teman juga dilarang untuk membawa kendaraan sendiri, ya. Wajib membawa perlengkapan sholat bagi yang beragama Islam, dan wajib membawa sarapan, ya. Jadi karena kita akan sarapan bersama-sama dan membawa obat-obatan, juga membawa tumbler atau botol air minum sendiri, ya, yang hadir di fakultas. Yang hadir secara Zoom, yang misalnya nanti di hari pertama nama-nama Anda tidak ada di luring, ya, tidak hadir secara luring di kampus, maka Anda wajib mengikuti melalui Zoom. Maka Anda juga harus join pada 6.30.
mengenakan busana sesuai kewajiban dan menyiapkan jas alma mater, videonya harus on cam, namun penamaan pada tingkat fakultas berganti. Ya, kalau tadi di tingkat universitas kita menggunakan kode fakultas, maka di tingkat fakultas kita menggunakan NIM masing-masing. Ya, NIM underscore nama. Contohnya B111 07151 underscore nama, misalnya nama Anda Andi Muhammad gitu. Ya, menggunakan virtual background, yang nanti virtual background tingkat fakultas akan kami umumkan lebih lanjut, ya, karena sementara ini kami masih membuat ya virtual background dan beberapa materi kampanye untuk tingkat fakultas, ya. Kemudian memiliki jaringan koneksi internet dan kuota yang stabil, berada pada sebuah ruangan yang memadai dan tidak melakukan aktivitas lain selama PKKMB berlangsung, ya. Dan beberapa hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman, ini tolong diperhatikan baik-baik, utamanya untuk yang laki-laki, ya. Ketentuan rambut pendek dan rapi bagi peserta laki-laki adalah rambut pinggir, ya, rambut pinggir yang ini nih, kiri kanan, ya, itu tidak menyentuh daun telinga Anda, ya. Dan rambut belakang tidak menyentuh kera baju. Dan rambut atasnya disisir rapi atau klimis, ya, jadi tidak ada poni-poni lempar. Kalau bisa pakai gel, ya, ataupun kalau rambutnya kering, rambutnya tidak menutupi, tidak berponi lah ceritanya untuk laki-laki, ya. Ini kebijakan yang sangat bijak kami ambil, karena kalau kami mau kembalikan ke zaman penjajahan, ya pasti sudah kami minta Anda untuk cukur 0 cm, ya. Tapi kita sudah meninggalkan zaman itu. Tapi mohon kerjasamanya teman-teman untuk mencukur rapih rambutnya dengan indikator rapih yang sudah kami tentukan, ya. Tidak menyentuh daun telinga, rambut belakang tidak menyentuh kera baju, dan bagian atas disisir rapih, ya. Kemudian untuk ketentuan sepatu tadi, yang kami sarankan adalah sepatu hitam polos, ya. Bisa sneaker atau pantofel lebih baik, ataupun sepatu dasar warna hitam dengan bleach warna lain yang tidak dominan. Kemudian untuk kaos kaki, bisa menggunakan kaos kaki putih atau kaos kaki hitam polos, ya. Yang penting kaos kaki polos saja, nggak usah pakai kaos kaki berwarna yang warna pelangi dan lain-lain, ya. Jadi kaos kakinya kaos kaki polos saja. Kemudian rok bagi perempuan itu minimal di bawah lutut, ya. Jadi tidak boleh menggunakan rok pendek, ya. Semua rok panjang, ya. Boleh nggak Pak perempuan pakai celana kain? Tidak bisa, ya. Boleh nggak pakai jeans? Nggak bisa, ya. Rok hitam. Kemudian wajib mengisi presensi setiap sesi materi, ya. Jadi indikator kelulusan dari PKKMB ini akan ada presensi setiap sesi yang akan diberikan kepada teman-teman. Presensinya, baik yang hadir secara luring maupun daring, itu akan diisi melalui mekanisme masing-masing. Jadi kalau yang luring, biasanya teman-teman akan isi presensi di lokasi. Tetapi kami juga tetap menghimbau teman-teman untuk masuk ke dalam Zoom. Karena biasanya di tingkat universitas akan ada presensi online yang harus diisi, di mana teman-teman wajib membuat sebuah resume materi pada tingkat universitas, ya. Dan pada tingkat fakultas itu juga teman-teman akan kami berikan link Zoom-nya, link presensinya, baik melalui chatroom ataupun melalui melalui scan QR code di lokasi, untuk Anda bisa mengakses link presensi kehadiran secara online untuk mengisi bukti kehadiran dan juga mengisi resume materi yang ada di situ, ya. Jadi pastikan teman-teman sudah mengisi link presensinya. Kemudian presensi diisi dengan membuat resume dan bukti kehadiran berupa foto atau screen capture, ya. Saya kira itu, terima kasih, beberapa poin-poin penting yang kami sampaikan dalam sosialisasi siang hari ini terkait dengan hal-hal yang harus teman-teman siapkan untuk menjawab beberapa pertanyaan dan hal-hal lain yang sekiranya belum kami jelaskan di sini bisa teman-teman tanyakan, ya. Dan tidak perlu ragu untuk bertanya, karena pertanyaan teman-teman juga akan membantu teman-teman lainnya sekiranya
itu memang masih menjadi kebingungan. Ya, saya buka sesi tanya jawab. Saya kembalikan dulu kepada MC untuk bisa memandu kita masuk ke sesi tanya jawab kali ini. Baik, terima kasih Pak Aswin Anas. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan mengaktifkan fitur raise hand dan nanti akan ditunjuk. Oke, ada penanya pertama dari Gayatri Reski. Silakan untuk mengaktifkan mic-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya ingin bertanya terkait kehadiran atau peserta yang hadir luring pada tanggal 18 atau 19 maupun tanggal 20. Bagaimana kalau kita mendapatkan kendala atau sedang berada di luar Makassar yang betul-betul kami tidak sempat untuk datang hadir secara luring, itu bagaimana Pak? Apakah ada kompensasinya atau mungkin ada jalan lain seperti mungkin kita diikutkan ke daring? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk tanggal 18 dan 19, tadi kan Presiden BEM sudah memberikan gambaran umum tentang tata cara pembagiannya, ya. Dan kami di tingkat fakultas saat ini masih menunggu data lengkap nama mahasiswa baru. Kemungkinan hari Senin itu kami akan membuat form survei terlebih dahulu, ya. Form survei pertama untuk melacak keberadaan teman-teman saat ini dan juga estimasi di tanggal 18 dan 19. Nanti dari dua data itu yang akan kami compare untuk menyusun daftar nama sesuai pedoman yang tadi disampaikan oleh Presiden BEM, siapa yang akan hadir secara luring dan siapa yang akan hadir secara daring. Ya. Tetapi saya sampaikan bahwa berdasarkan peraturan atau SK Rektor terkait dengan metode pembelajaran tatap muka semester awal 2022-2023, kita akan melaksanakannya secara ganjil genap. Ya. Jadi ganjil genap itu artinya minggu ganjil, ya, minggu 1, 3, 5, 7 itu kita akan hadir secara luring di kampus. Minggu 2, 4, 6 dan seterusnya itu kita akan kuliah secara daring. Jadi kami menghimbau, menyarankan ada baiknya teman-teman yang saat ini masih berada di luar Kota Makassar atau tidak berada di wilayah lingkar Kota Makassar, Maros, Goa, Pangkep ataupun misalnya Takalar, ya, itu sebisa mungkin sudah berada di Makassar minggu depan. Ya, Anda masih punya kesempatan untuk berada di Kota Makassar sampai tanggal 17 Agustus. Karena untuk tanggal 16 kan sudah aman tuh, perwakilan kita 40 orang. Ya. Jadi kami menghimbau teman-teman yang memang masih berada di luar kota, yang memang domisilinya luar kota, sudah bisa berada di Kota Makassar minimal tanggal 17. Tetapi kalau memang tidak bisa karena kendala yang tidak bisa dihindarkan, ya tidak apa-apa. Tetapi minggu pertama perkuliahan, tanggal 22 Agustus itu kita sudah luring. Ya. Nah, makanya nanti kami harus survei dulu, ya, keberadaan teman-teman, karena kemarin yang kami kirimkan di grup semalam kalau saya nggak salah, itu adalah survei di tingkat universitas dan datanya juga belum kami peroleh. Jadi supaya lebih cepat kami tingkat fakultas juga akan melakukan survei mandiri terkait domisilinya teman-teman, termasuk data mahasiswa baru yang masuk di hari Senin, ya, karena memang tanggal 15 itu batas pembayaran terakhir, sehingga nanti kami harapkan semua sudah terpetakan berapa yang di luar Kota Makassar, berapa yang tidak. Kalaupun nama Anda dimasukkan, lalu Anda tidak berada di Kota Makassar, nanti kami akan buatkan helpdesk bersama BEM untuk Anda mengkonfirmasi kenapa Anda tidak bisa hadir. Kalau jawabannya rasional, ya kita berikan izin. Tetapi kalau jawabannya tidak rasional, ya tetap Anda harus wajib hadir mengikuti sesuai dengan undangan yang kami sampaikan. Ya, jadi pertama kami himbau, mudah-mudahan teman-teman sudah bisa berada di wilayah Kota Makassar ataupun lingkar Kota Makassar pada tanggal 17 Agustus paling lambat. Kalaupun tidak bisa ada di sana, nanti kami akan coba buatkan helpdesk untuk Anda melaporkan bahwa kendala saya belum bisa ada di Makassar karena alasan seperti ini, sehingga nanti baru bisa ada pada saat minggu pertama kuliah. Ya, nanti akan kami buatkan kanal informasinya.
Saya kira seperti itu ya jawaban saya untuk pertanyaannya Gayatri. Terima kasih. Baik, bagaimana Gayatri? Apakah sudah puas atau ada follow-up question? Mungkin untuk yang tanggal 18 sampai 19 itu sudah terjawab, terima kasih. Tapi di tanggal 20 yang Unhas Day ini, saya sempat mendengar beberapa kabar yang katanya itu seluruh dari mahasiswa Fakultas Hukum itu diwajibkan untuk mengikuti Unhas Day. Nah, itu bagaimana Pak? Apakah benar kita semua itu diwajibkan untuk datang di Unhas Day atau apakah tetap memakai sistem hibrid? Sekian dan terima kasih. Iya, jadi panitia Unhas Day menyarankan semua wajib hadir. Makanya panitia Unhas Day membuat Unhas Day itu dilaksanakan per sesi per fakultas. Kenapa? Karena relatability-nya dengan ketentuan bahwa hari Senin kita sudah kuliah luring. Dan kegiatan Unhas Day juga secara aturan dia semi outdoor. Ya, kalau di Baruga kan kita ruangannya sangat tertutup, ya. Tetapi kalau Unhas Day dia semi outdoor, makanya kapasitas yang dijangkau lebih besar. Sehingga di situ kami membuka ruang bagi seluruh mahasiswa, bukan cuma mahasiswa Fakultas Hukum ya, semua mahasiswa di tingkat universitas untuk bisa hadir di kegiatan Unhas Day itu. Karena memang sebenarnya kalau kami lihat survei awal, animonya teman-teman maba ini untuk ikut secara luring itu besar sekali. Cuman karena masih ada aspek protokol kesehatan yang masih harus kami jaga, makanya kemarin tingkat universitas memutuskan ya sudah untuk PKKMB kita atur 40 saja maksimal per fakultas. Di tingkat fakultas diserahkan ke unit masing-masing sesuai dengan kapasitas ruangan yang dimiliki. Alhamdulillahnya kita di Fakultas Hukum punya Baruga sendiri yang kapasitasnya cukup besar, luas, dan dengan sirkulasi udara yang baik sehingga kita masih bisa tampung sampai 70% kapasitas. 70% kapasitas itu bisa di angka 250 itu. Ya, dan Unhas Day karena kegiatannya outdoor dan semi outdoor, maka semua disarankan, diwajibkan ya, bukan disarankan lagi, diwajibkan hadir di tiap sesi. Kalaupun dia tidak bisa hadir, nanti kanal tiap fakultas yang akan mengidentifikasi ketidakhadirannya karena apa. Makanya Unhas Day juga dibuat luring, tetapi tetap ada semi hybridnya untuk mengakomodir teman-teman yang memang tidak bisa sekali dengan alasan yang kami bisa terima, ya, bahwa tidak bisa hadir secara luring di kampus pada pelaksanaan Unhas Day. Itu saya kira tambahan jawaban saya untuk pertanyaan Gayatri. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Sepertinya sudah jelas ya Gayatri. Oke, kita melangkah ke penanya kedua. Bagi yang ingin bertanya, silakan mengaktifkan fitur raise hand. Baik, ada penanya kedua dari Alia Azahra. Kepada Alia, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Zahra dari program studi ilmu hukum ingin bertanya terkait penggunaan sepatu. Pak, apakah boleh menggunakan tali sepatu yang berwarna putih? Baik, kalau sekedar talinya kami sarankan hitam, ya. Setahu saya ya sepatu beberapa merek talinya memang putih, tetapi untuk keseragaman kami mohon bisa menggunakan sepatu hitam, ya. Tetapi kalau memang tidak ada sama sekali ya tidak apa-apa. Tetapi kalau memang masih ada waktu untuk mencari, ya, ataupun mengadakan sepatu hitam itu silahkan, ya. Jadi kami himbau sepatu tetap hitam polos dengan bris warna lain yang tidak dominan. Kalau talinya masih bisa diganti, tolong diganti, ya. Baik, bagaimana Alia? Sepertinya sudah jelas juga ya. Oke, kita lanjut ke penanya ketiga. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Dari adik-adik maba? Sepertinya sudah tidak ada. Baik. Tadi pertanyaan dari Alia Azhara merupakan pertanyaan terakhir pada kegiatan sosialisasi pada hari ini. Dan selanjutnya agendanya adalah sesi foto bersama. Jadi kepada yang belum on cam, silahkan nyalakan kameranya.
Baik, di sini ada 18 slide. Slide pertama saya hitung 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide 5. 1, 2, 3. Oke, jadi teman-teman selalu senyum saja ya, karena tidak tahu slide berapa. Oke, 1, 2, 3. Kau Ian. Oke, slide selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Slide 11. 1, 2, 3. 12. 1, 2, 3. Oke. 13. 1, 2, 3. Oke. 14. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya 1, 2, 3. Oke, itulah tadi sesi foto bersama sekaligus menutup agenda kita pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Aswin Anas yang telah berbagi teknis mengenai P2KMB tingkat Fakultas Universitas Hasanuddin. Dan juga terima kasih kepada adik-adik maba, mahasiswa baru angkatan 2022 yang bersedia hadir hari ini. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Sampai ketemu di fakultas. Mudah-mudahan kita bisa ketemu langsung. Salam saya sama orang tua teman-teman. Selamat sekali lagi sudah lulus di Universitas Hasanuddin. Ya, Pak Presiden Ben, terima kasih banyak. Ya, silakan bisa Alif ya. Terima kasih.